Sebelum kejatuhannya, Petrus selalu berbicara tanpa dipikirkan masa-masa dari dorongan hati pada saat itu juga. Sebelum kejatuhannya, Petrus selalu berbicara tanpa dipikirkan masa-masa dari dorongan hati pada saat itu juga. Ia selalu bersedih memperbaiki orang lain dan mengungkapkan isi pikirannya sebelum ia mempunyai suatu pengertian yang terang tentang dirinya atau tentang apa yang hendak dikatakannya. Tapi Petrus yang sudah bertobat sangatlah berbeda. Ia tetap memelihara semangatnya yang terdahulu, tetapi rahmat Kristus mengatur kerajinannya. Ia tidak lagi bersemangat dengan cara sembrono. Percaya pada diri sendiri saja dan meninggikan diri, melainkan tenang, dapat mengendalikan diri dan dapat diajar. Pada waktu itulah ia dapat memberikan makan domba-domba dalam kandang. Saudara-saudara sekalian, pelajaran tentang pembangunan dan reformasi dalam diri Petrus. Katakan di sini sebelumnya itu Petrus selalu dia tidak pikir-pikir dulu, ya. Dalam dia berkata-kata itu tanpa dipikir dulu suatu pengertian terang tentang dirinya atau tentang apa yang hendak dikatakan. Tapi Petrus yang sudah bertobat sangatlah berbeda. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita dituntut untuk dalam 40 hari kita menjadi Petrus yang baru. Kita harus meninggalkan Petrus yang lama. Ia tetap memelihara semangat yang terdahulu. Semangatnya tetap. Tapi rahmat Kristus mengatur kerajinannya. Ia tidak lagi bersemangat dengan cara sembrono. Percaya pada diri sendiri. Jadi tidak lagi percaya sama diri sendiri. Meninggikan diri, melainkan tenang. Dapat mengendalikan diri dan dapat diajar. Sampai saat itu Petrus telah mengenal Kristus secara daging. Bagaimana banyak orang mengenalnya sekarang, tetapi ia tidak lagi dibatasi sedemikian. Ia mengenal dia bukan lagi sebagai ia telah mengenal dia dalam pergaulan dengan dia dalam kemanusiaan. Ya. Jadi Petrus setelah dia menjadi manusia yang baru, ya dia mengenal Allah bukan lagi sebagai Allah, sebagai anak Allah manusia, tapi sebagai Allah, anak Allah, Allah Bapa. Ia telah mengasihi dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang guru yang diutus oleh surga. Sekarang ia mengasihi dia sebagai Allah. Ia telah mempelajari pelajaran bahwa baginya Kristus melebihi segala sesuatu. Sekarang ia bersedia mengambil bagian dalam tugas pengorbanan Tuhannya. Jika pada akhirnya dibawa ke salib. Atas permintaannya sendiri, ia disalib pada kepala di bawah. Ia menganggap sebagai suatu kehormatan yang terlalu besar baginya kalau ia menderita sama seperti gurunya telah menderita. Ya, saudara, ini kita dikasih lihat bagaimana dua pribadi yang beda dalam satu orang. Petrus yang dahulu dan Petrus yang berikutnya. Kita lihat di sini ada perubahan yang sangat drastis. Dan kondisi yang seperti inilah harus terjadi di dalam diri kita. Dua gambaran pengalaman hidup Petrus ditunjukkan kepada kita. Dan lihat, Petrus dapat diubah dari diri lamanya dengan cara sembrono, meninggikan diri, diubah jadi tenang, dapat mengendalikan diri, dan dapat diajar. Barulah di sini dikatakan pada waktu itulah ia dapat memberikan makanan domba-domba kandang. Jadi artinya, sebelumnya Petrus hanya mendampingi Yesus mengajar. Demikian pula tentunya dengan murid lainnya. Tanpa finishing touch dari pendidikan 40 hari Petrus, tetap tidak dapat memberikan makanan domba-domba. Jadi kalau kita tidak mau menjalani pendidikan 40 hari kita, ya, diri kita sekarang ini tidak akan mungkin bisa digunakan sama Tuhan menjadi pekerja-pekerja 144.000. Ya, jadi kalau kita tidak mau berpisah dengan pergaulan, ya, tidak mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, ya, terus tidak mau berpindah ke tempat yang terpencil, ya, terus tidak mau menyusutkan semua kepentingan-kepentingan kita sendiri, ya,
Jangan pernah berharap kita bisa menjadi pekerja-pekerja 144. Karena apa? Seorang Petrus harus berubah dahulu sebelum dipercaya memberi makanan domba-domba dalam kandang. Rumus Tuhan berlaku. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus beresin diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memberesi orang lain. Selama diri kamu sendiri kamu masih menyayangi manusia lamamu, maka mana mungkin kamu bisa menasihati orang untuk meninggalkan manusia lamanya. Ya. Kalau kamu sendiri masih berada di dalam manusia lama, bagaimana kamu mau menyuruh orang meninggalkan manusia lama? Jadi pembangunan dan reformasi harus dilaksanakan dahulu di dalam diri Petrus. Demikian pula dengan kita. Kita harus memenangkan peperangan dengan diri lama kita. Yesus berjalan tersendiri dengan Petrus karena ada sesuatu yang hendak disampaikannya kepadanya saja. Sebelum kematiannya, Yesus telah mengatakan kepadanya, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku. Sekarang, atas pertanyaan ini Petrus menjawab, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ketika ia mengatakan hal ini, ia hanya mengetahui sedikit tinggi dan dalamnya kaki Kristus akan menuntun jalan. Petrus gagal ketika ujian datang, tetapi sekali lagi ia harus mendapat kesempatan untuk membuktikan kasihnya bagi Kristus, untuk menguatkan dia guna menghadapi ujian imannya yang terakhir. Juru selamat memaparkan masa depannya kepadanya. Ia mengatakan kepadanya bahwa sesudah ia menghayati suatu kehidupan yang berguna, bila usia yang lanjut sedang mempengaruhi kekuatannya, sesungguhnya ia akan mengikuti Tuhan. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan. Bila kita baca bacaan ini, kita lihat pada Petrus diberikan kesempatan kedua. Jadi kesempatan pertama jelas ia kalah, dan kesempatan yang kedua adalah pendidikan 40 hari sebagai contoh saingannya kita. Ya. Perbedaan kesempatan pertama dan kedua adalah pada kesempatan kedua sebelum memulainya, Tuhan memberikan gambaran masa depan kepadanya. Apa yang ia harus lakukan, ubah. Dan pengetahuan itu tidak diperoleh Petrus sebelumnya. Ya, ini jadi gambaran sama seperti kita. Ketika kita mau memulai pendidikan kita yang 40 hari, Tuhan memberikan sesuatu pengetahuan kepada kita yang tidak diberikan sebelumnya. Sama seperti Petrus. Petrus tidak diberitahukan tentang hal yang dia dapatkan setelah dia mau memulai pendidikan 40 hari. Jadi untuk memulai pendidikan 40 hari, seseorang harus tahu dulu apa tujuan yang dimintakan darinya. Dan ia tidak dapatkan di periode pendidikan sebelumnya. Kita sama persis dengan pengalaman kerohanian Petrus. Kita pada dasarnya bila direnungkan, kita kalah dalam periode pendidikan kita yang pertama. Kita masih sama seperti Petrus yang terlalu percaya diri bahwa kita layak di hadapannya. Kita masih kurang sekali melihat kekurangan-kekurangan kita. Ketika belum ada ujian, dalam kondisi belum ada ujian, hanya Tuhan yang melihat kelemahan Petrus. Sedangkan Petrus belum mampu melihatnya dirinya sendiri. Tapi setelah ujian itu datang, ayam berkokok, barulah Petrus dapat melihat apa yang Yesus melihat sebelumnya. Jadi ujian itu berkat. Walaupun mungkin kita akan menghindar dari ujian, doa untuk Tuhan melepaskan kita dari cobaan. Namun ujian itu kita perlukan. Jika tidak, kita akan tetap tinggi hati seperti Petrus lama. Perlu sesuatu kondisi kita rasakan untuk membangun mata rohani umatnya, supaya ia bisa sadar karena Tuhan tidak pernah memaksakan penurutannya. Ya, jadi Petrus ini dinasihatin gak ada gunanya. Jadi Petrus harus mengalami sendiri. Ya,
mengalami sendiri akibat daripada pelanggarannya, apa tinggi hatinya. Dengan dia dibuat melihat sendiri, maka Petrus bisa sadar. Kemudian mengapa pendidikan 40 hari Petrus menjadi titik baliknya dari pendidikan sebelumnya? Jawabannya adalah karena Petrus sudah mengenali dirinya sendiri. Matanya sudah melihat apa yang selama ini tertutup darinya. Ya, jadi sama seperti kita, setelah kita nanti jalani 40 hari, kita sudah mengenali diri kita sendiri, maka matanya sudah lihat apa yang selama ini tertutup darinya. Ya. Jadi efektivitas 40 hari itu harus diawali dari pengenalan diri. Barulah pembangunan dan reformasi itu bisa dilaksanakan untuk diri Petrus sendiri. Dan berhasil. Diri lamanya sudah dikalahkan. Dan demikian Yesus memberitahukan kepada Petrus cara kematiannya. Maka, saya ulangi, dengan demikian Yesus memberitahukan kepada Petrus cara kematiannya. Malah ia meramalkan perihal tangannya direntangkan di salib. Sekali lagi ia mengundang muridnya, ikutlah aku. Petrus tidak tawar hati mendengar pengungkapan rahasia itu. Ia merasa rela mendengar sesuatu kematian bagi Tuhannya. Perhatikan, jauh berbeda Petrus setelah mengenali dirinya. Dulunya ia demi melindungi dan menyayangi dirinya sendiri, ia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Ia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang ia merelakan dirinya, tidak ada lagi melindungi, menyayangi dirinya. Ia menyayangi diri Yesus lebih daripada dirinya. Ya, itu pengalaman dari pembangunan dan reformasi dalam diri Petrus. Dan pengalaman dari pembangunan dan reformasi diri Petrus itu juga harus jadi pengalaman diri kita. Jangan sampai kita hanya mengklaim diri sebagai murid-murid 40 hari. Tapi setelah kita jalani 40 hari, tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Kita harus pelajari dari pengalamannya Petrus ini, apakah benar-benar saya sama sebagaimana Petrus, yang dulunya penakut menjadi pemberani. Adakah kita juga menjadi orang yang berubah nanti setelah 40 hari? Kita harus di dalam perjalanan 40 hari selalu kita harus rajin-rajin membaca, melihat pengalaman-pengalaman umat-umat Allah ini terjadi tidak di dalam diri kita. Ya. Yang pertama, pengalaman dari pendidikan 40 hari adalah kita baca yang di bawah itu, yaitu apa? Bagaimana Elia, kita harus dipindahkan ke sesuatu tempat yang lain, supaya kita tidak tenang-tenang saja. Kita tidak di dalam kehidupan kita yang monoton terus-menerus. Ya, kehidupan kita yang monoton itu tidak dapat merubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, kita udah baca tadi, kita baca yang berikutnya. Dela. Nah, bacaan yang berikutnya ini kayaknya waktunya nggak cukup, tapi saya coba usahakan untuk kita. Saudara-saudara, ini bacaannya judulnya isi dari sisa waktu perjalanan kita, isi pendidikan 40 hari contoh saingan. Saudara-saudara, kita sudah belajar 40 hari. Kita sudah tahu 40 hari itu berbeda dengan 3. Dan isi 40 hari kita antara lain, selain dari pelajaran-pelajaran Zoom, juga ada pelajaran-pelajaran yang sudah diposting oleh Ana, Veno, Tela, ya, dan saya juga, Tante Siano juga. Ya. Nah, sekarang kita tiba di dalam, coba kita susun di dalam satu kesimpulan. Apa sih isi dari 40 hari itu? Sekarang kita coba lihat. Dela, baca kepada yang berikutnya. Untuk ganti, ganti, ganti ya. Ini panjang, ini 18 lembar. Dan saya usahakan coba kita baca dulu, jauh kita bisa.
Ya, ini adalah penyimpulan dari pembelajaran-pembelajaran kita. Sebenarnya isi 40 hari itu apa? Ya, sekaligus menjawab kira-kira di dalam 40 hari ini masih pantas tidak kita mengejar hal-hal yang di dalam 3,5 tahun. Mari kita baca sama-sama. Isi dari sisa waktu perjalanan kita, isi pendidikan 40 hari contoh saingan. Terhadap pembelajaran-pembelajaran yang kita peroleh dari apa yang telah dibukakan kepada kita, sisa perjalanan akhir sekarang atau isi pendidikan 40 hari kita adalah terbagi ada 3. Ya. Isinya secara kesimpulan itu ada 3. Yaitu yang pertama, kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, reaksi ya yang diperlakukan oleh lingkungan kepada kita. Ini kesimpulan dari semua pembelajaran kita 40 hari. Ya. Dari postingan-postingan, dari pembelajaran kita Zoom, kita dapatkan penyimpulan seperti ini. Ada yang tidak sepakat, silakan mengomentari. Mari kita coba ikuti yang pertama. Kita terhadap diri kita sendiri. Apa sih pelajaran-pelajaran yang kita dapat tentang 40 hari itu terkait dengan diri kita sendiri? Isinya adalah pertama, penyangkalan diri, permusuhan, peperangan dengan diri kita sendiri, keluar, perpisahan dengan lingkungan pergaulan, berhenti menyentuh barang yang najis, pembuangan berhala-berhala, menyukai apa yang kita benci sekarang, merubah, mempelajari kebenaran sebagai beban menjadi kesukaan, mengendalikan pikiran, menjaga segala hal masuk ke dalam pikiran kita, membatasi kepada apapun yang benar, apapun yang jujur, apapun yang adil, apapun yang murni, apapun yang indah, apapun yang terpuji, hanya jika ada kebajikan dan hanya jika ada pujian. Ini sengaja saya hitam. Karena selama ini, ya, kita sangat membiarkan pikiran kita itu mendengarkan hal yang jelek, yang buruk, peperangan, kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan. Kita tuh biarin semua pemberitaan itu masuk ke dalam telinga kita. Tetapi yang terakhir ini, kita dikatakan apapun yang benar, apapun yang jujur, apapun yang adil, apapun yang murni, apapun yang indah, apapun yang terpuji, hanya jika ada kebajikan dan hanya jika ada kepujian, semuanya itulah yang harus kita dengar. Yang lainnya, hal yang buruk itu tidak boleh kita dengar. Nanti kita akan lihat referensi dari penyimpulan-penyimpulan ini. Serta melakukan penyusutan dari segala kepentingan-kepentingan pribadi kepada sepenuhnya kepentingan Allah. Pengalihan melaksanakan Matius 22 ayat 37. Yaitu apa Matius 22 ayat 37? Isinya yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu dan segenap jiwamu. Ya, yang dulunya kita menjadikan manusia kepentingan kita sendiri menjadi yang utama, kita sekarang alihkan menjadikan Tuhan yang utama. Yaitu menjadikan Tuhan yang utama pertama dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Ya. Itu bagian yang pertama, penyimpulan dari pembelajaran 40 hari. Terhadap diri kita sendiri ya. Pembangunan dan reformasi terhadap diri kita sendiri. Nah sekarang kita terhadap lingkungan. Ya, bukan kita membawakan pekabaran seperti di 3,5 tahun. Menggempur Yerusalem. Tidak. Yang kita sudah dapatkan dari 40 hari, bacaannya adalah berikut. Yaitu apa terhadap lingkungan? Yaitu menjauh dari lingkungan. Merasa asing, merasa risih, merasa berbeda, merasa tidak lagi dapat bersatu, menolak untung dari hasil pemerasan, mengebaskan tangannya dari menerima suap, menutup telinganya daripada mendengar rencana pertubuhan darah, dan menutup matanya dari melihat kejahatan, menyadari dan merasa jijik terhadap berbagai hal yang dahulu disukai, dicintai, dan menganggap semua adalah kesia-siaan di mata Tuhan. Itu yang kedua, yaitu diri kita kepada lingkungan. Jadi kalau tadi bangunan dan reformasi ke dalam diri kita sendiri, nah ini reaksi kita kepada lingkungan. Ya, jadi kita yang dulunya kita mencintai, kita sayang dengan lingkungan, kita nyaman dengan lingkungan, kita disuruh berpisah. Disuruh menjadi risih yang dulunya kita sukai, kita sekarang kita jijik melihatnya. Ya, semuanya itu. Yang ketiga,
Nah, yang ketiga ini adalah reaksi dari orang dari luar lingkungan kepada kita. Kalau yang tadi kita keluar, yang ini kita ke dalam. Orang di luar kepada kita. Yang diperlakukan oleh lingkungan kepada kita, direndahkan, dijauhi, diasingkan, tidak diperhatikan, tidak dihargai, terhina, bahkan dijarah, dimiskinkan, dianggap aneh, bahkan gila, tidak waras. Itu yang bacaan yang kita dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran 40 hari katanya Veno. Udah berapa tahun Veno? Kita belajar 2 tahun lebih. Ya, kira-kira penyimpulannya seperti ini. Mari kita baca lebih lanjut di dalam penyimpulan yang kita sudah pahami. Akhirnya, atas kesemua pelaksanaan tuntutan Tuhan di atas, membuat kita merasa rendah diri, kecil, hina, remeh, dan tidak berharga. Bagaimana tidak merasa rendah diri? Orang kita nanti berhenti kerja, tidak berpenghasilan. Ya ini terserah bagi yang tidak mau jalankan, ya bebas. Tapi ini dari isi yang kita dapatkan dari pembelajaran 40 hari adalah seperti ini. Kita disuruh susutkan semua kepentingan kita. Menjadikan Tuhan yang segala-galanya. Mulai dari bangun, tidur, semuanya hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan terus. Ya. Nah, kalau kita lakukan semua itu, otomatis kita bagaimana nggak rendah diri, coba. Anak yang tadinya bekerja, tidak bekerja. Saya yang dulunya bekerja, tidak bekerja. Kalau saya misalnya masih tetap di Jakarta, saya ketemu sama orang-orang bank, Pak, sekarang gimana Pak? Nganggur. Kira-kira bagaimana? Terus saya ketemu sama pejabat-pejabat Kementerian Pertanian. Sekarang gimana Pak? Nganggur. Coba gimana coba? Ya, jadi akhirnya membuat kita jadi rendah diri, kecil, hina, remeh, dan tidak berharga. Apa yang nanti kita rasakan akan sama seperti yang sudah dialami oleh Musa. Ketika ia hendak dipakai oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di mana hal ini sangat berbeda dengan sikap Musa sebelumnya saat ia dengan caranya sendiri menerjemahkan perintah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia membunuh salah satu prajurit Mesir. Yesaya juga demikian. Merasa dirinya penuh dosa dengan mengatakan memiliki najis bibir, menyamakan dirinya dengan bangsa-bangsa yang najis di mana ia hidup di tengah-tengahnya. Itu tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 5. Yeremia juga demikian. Merasa dirinya masih terlalu muda dan tidak pandai bicara ketika dipanggil sebagai nabi. Tertulis dalam Yeremia 1 ayat 6. Gideon beralasan kaumnya adalah yang paling lemah dan ia sendiri paling muda dari keluarganya. Tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Petrus pernah mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Tertulis dalam Lukas 5 ayat 8. Saya lupa itu ceritanya bagaimana, nanti buka aja di Lukas. Dan Paulus, demikian juga dia. Merasa dirinya paling hina dari semua orang kudus ketika hendak memberitakan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka semua oleh karena menjalankan pendidikan yang Tuhan sediakan bagi persiapan pekerjaannya, masing-masing mengalami kehilangan kepercayaan diri dan ketergantungan atas kekuatannya sendiri. Jadi dia semua langsung kehilangan kepercayaan diri dan yang dulunya dia bergantung kepada pendidikannya, kekayaannya, kedudukannya, itu semuanya mereka ini kehilangan semuanya. Sampai seorang Musa yang tadi saya katakan, dulunya dia orang ahli sejarah, ahli segala macam. Dunia tidak pernah mempunyai orang yang seahli Musa. Tapi setelah dia jalani 40 hari, Musa langsung jadi orang yang paling merasa rendah diri. Sampai dia perlu bantuan seorang Harun. Dulunya dia butuh Harun nggak? Bahkan nggak ada cerita Harun hadir di dalam pengalaman hidupnya waktu dia masih anaknya raja. Tapi dia butuh seorang Harun dampingi dia. Perjalanan pendidikan kita sama dengan pendidikan yang dijalani Henokh 300 tahun. Musa 40 tahun, Yohanes Pembaptis 30 tahun. Yesus sendiri 40 hari dicobai setan. Dan juga murid-muridnya 40 hari setelah Yesus bangkit. Di mana dalam masing-masing pendidikan yang dijalankan,
Tidak ada lagi kita baca tampak usaha-usaha untuk memuliakan diri, mengunggulkan diri, menonjolkan diri, membangga-banggakan dirinya sendiri. Pengejaran kedudukan, pengejaran mimpi, cita-cita, ambisi duniawi, sebagaimana masih ada kita lihat dari ujung pendidikan 3,5 tahun murid-murid Yesus, ya di ujung 3,5 tahun mereka masih rebut-rebutan siapa yang paling besar di antara murid-murid. Itu tidak ada lagi kita lihat di dalam 40 hari. Dan bahkan yang tampak adalah perubahan yang sangat mencolok dari hasil pendidikan-pendidikan tersebut. Kita dapat melihat bahwa tidak ada lagi diri mereka yang lama. Kesemuanya karakter, tabiat, warisan maupun buatannya sendiri telah dimatikan. Petrus yang dahulunya penakut tidak kita temukan lagi. Demikian juga tentunya dengan kita sebagai contoh saingannya nanti. Finalnya, kesemuanya akan mendapatkan hasil yang sama. Mau itu Musa, Henokh, ya, siapa aja ya, yang jalanin murid-murid Yesus, terus Yohanes Pembaptis, semuanya hasilnya sama. Kita akan sama dengan Henokh, kita akan sama dengan Musa, kita akan sama dengan Yohanes Pembaptis, sama dengan murid Yesus, dan tokoh Alkitab lainnya, yaitu apa? Yaitu semuanya serupa dengan Yesus. Itu ujung dari 40 hari kita itu harus seperti itu. Kesemuanya ini bagi kita adalah hasil dari pelaksanaan perintah terakhir yang belum pernah sebelumnya diterapkan dalam seluruh periode akhir zaman. Sejak tahun 1800-an. Ya, akhir zaman itu kan dikatakan mulai dari 1800-an. Jadi kesemuanya itu bagi kita adalah hasil dari pelaksanaan perintah yang terakhir yang belum pernah sebelumnya diterapkan dalam seluruh periode akhir zaman. Dari zamannya William Miller ada nggak disuruh pindah keluar dari pergaulan? Zamannya Nyonya White, walaupun Nyonya White nulis tentang harus keluar ke desa, tapi tidak ada tuh. Kita lihat sejarah orang-orang Advent pindah, nggak ada. Ya, Victor Utrecht nggak ada juga. Ya, maka itu. Jadi pelaksanaan kita ini benar-benar suatu pelaksanaan yang belum pernah kita laksanakan. Ya, ini sebagai pelaksanaan dari apa? Dari Yesaya 52 ayat 11. Pergilah kamu, keluarlah kamu dari sana, janganlah kamu menjamah barang yang keji. Keluarlah kamu dari tengah-tengahnya, jadilah kamu suci, kamu yang membawa bejana-bejana Tuhan. Ya, itu Yesaya 52 ayat 11 itu adalah sejarah cerita bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Nah, itu sejarah bagi orang Israel. Dan itu kata-kata itu masih berlaku bagi kita. Nah, berikutnya ini adalah 1 Korintus 6 ayat 17. Ini benar-benar berlaku bagi kita. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kira-kira ayat-ayat ini hanya sebagai apa? Lukisan atau sebagai dongeng di dalam Alkitab atau harus dilaksanakan? Harus dilaksanakan. Ayat ini sudah tertulis di dalam Korintus sudah lama, tapi nggak pernah dilaksanakan. Ya, kira-kira ayat ini memang ditulis hanya untuk ya mempercantik Alkitab saja, untuk membuat indah itu Alkitab, melengkapi supaya lembarannya nggak kosong gitu. Kalau bukan untuk orang zaman Korintus, kalau kira-kira untuk siapa? Ya, karena kita lihat di zaman Korintus nggak dilaksanakan, di zamannya Martin Luther nggak dilaksanakan, John Knox, John Wesley, Alexander Campbell, sampai di Nyonya White, Victor Utrecht. Walaupun Nyonya White dan Victor Utrecht melengkapi ayat ini, dituangkan di dalam mangkok kemasan, nggak ada juga yang laksanakan. Lalu siapa? Setelah kita baca petunjuknya yang secara jelas, baru kita tahu bahwa ini perintah sebenarnya harus dilaksanakan oleh kita. Jangan kita katakan ini untuk buah-buah kedua. Cari aman banget kita ya, cari yang enak aja kita ya. Pada akhir pendidikan sebelum penugasan Roh Suci hujan air melalui rangkaian ujian Tuhan akan siapkan, kita nanti sepenuhnya akan dibuat bergantung kepada Tuhan. Tidak ada lagi kita mengandalkan diri sendiri, berikut dengan segala kekuatan dan kekuasaan. Jadi semua ini dalam rangka apa? Supaya menghilangkan kesombonganmu, tinggi hatimu, kamu yang punya kedudukan, ya, yang punya anak buah itu, supaya jangan lagi nggak pasang lehermu begini.
Sekarang kamu harus sama seperti Musa, menjadi orang yang paling rendah diri. Rendah diri bagi Tuhan itu lebih baik daripada tinggi diri, tinggi hati. Ya, kita pernah lihat nggak setelah Musa dilewati pendidikan 40 hari, dia punya ada tinggi hati? Nggak. Sepenuhnya di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dia 100% bergantung kepada Tuhan. Kita lihat nggak waktu dia masih anak raja, ada nggak dia bergantung kepada Tuhan? Waktu dia mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membunuh salah satu prajurit, ada nggak dia tanya sama Tuhan? Ada nggak dia berdoa? Kita nggak ada baca dia berdoa dulu kepada Tuhan. Ya? Jadi seperti itu. Gambarannya bahwa kita harus punya pengalaman seperti ya. Nah, berikut pemahaman di atas kita dapat dari beberapa kutipan Roh Nubuat. Ya, ini yang pertama tertulis di dalam buku Penunggu Pagi tanggal 23 Mei, buku Bapak Kita Peduli. Sudah tahu siapa yang posting? Ya, terima kasih Tante Sian. Kehidupan Kristen adalah kehidupan peperangan dan konflik yang berkesinambungan. Setiap perbuatan menyangkal diri untuk namanya, setiap pencobaan yang dihadapi dengan baik, setiap kemenangan yang diperoleh atas godaan adalah satu langkah dalam perjalanan menuju kemuliaan kemenangan akhir. Kira-kira ini di 3,5 tahun atau di 40 hari? 40 hari. Karena jelas peperangan ini ujungnya harus menang. Kalau gitu peperangan di mana? Bukan di 3,5 tahun. Karena ujung dari 3,5 tahun kita tahu murid-murid Yesus nggak ada yang menang terhadap dirinya. Baru di 40 hari dia menang di ujungnya. Kalau begitu jelas ini kata-kata untuk 40 hari. Kita lanjut. Ini juga Tante Siana. Jika kita minta Kristus memimpin kita, maka ia akan menuntun kita sepanjang jalan sempit. Jalannya mungkin kasar dan berdiri. Oh, berdiri ya? Berduri ya? Berduri mungkin. Pendakian itu boleh jadi curam dan berbahaya. Mungkin ada lubang perangkap di sisi kiri dan kanan. Mungkin kita harus merasakan kerja keras dalam perjalanan kita. Ketika kita letih, ketika merindukan perhentian, kita mungkin harus berusaha keras. Jadi intinya kita ketika capek, kita ingin istirahat, tapi yang keluar dari suara dari surga apa? Lanjut terus. Ketika kita pingsan, kita mungkin harus berjuang. Jadi artinya nggak ada yang namanya duduk-duduk dulu, lagi capek nih istirahat dulu. Tidak ada. Ketika kita kecewa, kita mungkin diminta berharap. Namun dengan Kristus sebagai pemandu, kita tidak akan kehilangan jalan menuju kehidupan kekal. Kita tidak akan gagal mencapai tempat berlindung yang diinginkan pada akhirnya. Ini pun juga kita bisa lihat ini adalah 40 hari. The Ministry of Healing. Kalau Ministry of Healing kayaknya Stella. Kita baca yang hitamnya saja. Banyak orang berseru dengan keputusasaan. Aku tidak bisa melawan kejahatan. Ya, jadi yang Tante Siane sama Stella sama menampilkan bahwa ada kecapean dalam diri kita. Ya, tapi ketika kita lelah, ketika kita lelah dan letih, tidak ada kata istirahat. Ya, inilah isi dalam 40 hari. Banyak orang berseru dalam keputusasaan, aku tidak bisa melawan kejahatan. Katakan kepadanya bahwa dia bisa, bahwa dia harus melawan. Dia mungkin telah dikalahkan berulang kali, tetapi tidak harus selalu demikian. Tidak, tetapi dia tidak perlu putus asa. Jadi kita baca yang hitamnya saja deh. Tapi dia tidak perlu putus asa. Ini isi 40 hari, karena di dalam 40 hari, kalau kita lihat dari contoh murid-murid Yesus, tidak ada lagi menyangkal seperti Petrus. Ya, di dalam 3,5 tahun ada kekalahan-kekalahan, tapi di dalam 40 hari tidak ada istilah kalah. Tidak ada istilah istirahat. Apapun kecenderungan kita yang diwarisi atau dipupuk untuk berbuat salah, kita dapat menang melalui kuasa yang siap Dia berikan. Ya. Nah, ini amaran sekarang jilid 1 nomor 1. Lalu untuk berbuat yang benar, maka kita harus berbuat bertentangan terhadap apa yang dibisikkan oleh pikiran daging kita. Nah,
Kalau dulu kita selalu dengerin pikiran daging kita, tetapi di dalam 40 hari mau nggak mau kita harus sangkal diri, ya. Kita harus lawan bisikan-bisikan pikiran daging kita harus lawan, ya. Kita lanjut. Nah, review and herald dianggap tidak cakap. Terus ini 5T ini apa ya? Ya. Testimoni jilid 5. Yang hanya segelintir orang menyangka. Ya, ini sengaja saya cuma tampilkan yang begini. Artinya apa? Orang-orang yang Tuhan mau pakai nanti orang-orang yang remeh. Ya, tuh. Yang tidak terlalu terpelajar atau terlalu pintar untuk percaya firman Allah. Bagaimana tidak terpelajar, tidak pintar untuk percaya firman Allah? Otomatis orang-orang yang sudah nggak punya pekerjaan, yang sudah nggak ada kedudukan, ya, orang yang hina. Tidak banyak orang pintar menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang gagah perkasa, tidak banyak orang bangsawan yang dipanggil. Melainkan Allah telah memiliki perkara-perkara bodoh untuk mengacaukan orang-orang pintar, dan Allah memilih perkara-perkara dunia yang lemah untuk mengacaukan perkara-perkara kuat perkasa. Ya, inilah orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan. Jadi bukan orang-orang itu lagi dalam kedudukannya yang tinggi seperti Musa. Tuhan akan turunkan dulu dia jabatannya, turunkan derajatnya sampai serendah-rendahnya, supaya apa? Orang itu meremehkan. Ya, baru nanti dengan dia remehkan, Tuhan akan gunakan untuk merendahkan orang-orang yang tinggi. Oke, lanjut. Amaran sekarang buku 2, ya. 15 menit lagi ya. Ya, membaktikan diri dengan baik dalam pekerjaannya. Oke? Ya, nanti bisa dibaca. Sederhana dan yang setia. Ini akan kelak dapat dibedakan dari penduduk dunia lainnya. Jadi sekarang kita nggak kelihatan bedanya. Ada nggak kelihatan bedanya? Saya di tengah-tengah di Blok M. Tante pakai teropong ini mah. Tante ngeliat, ya sama aja semuanya, nggak ada bedanya. Tapi nanti kita akan berbeda di ujung 40 hari kita. Berbeda apa? Bukan masalah makan. Kalau sekarang makan, Waco Texas juga makannya sama, beda kan? Nah, nanti itu beda segala-galanya. Ya, nggak tahu apa jalannya tuh ngeliat tanah, terus karena dia minder. Ya, kita terus. Dari penduduk dunia, oleh jiwa mereka yang bersedih, yang terlihat dalam ratap dan tangis, teguran-teguran dan amaran-amarannya. Sekarang tidak. Kenapa? Karena kita tidak sedih dengan lingkungan, kita nyaman dengan pergaulan, ya. Terus tidak terlihat ratap. Ada nggak kita ratap dengan pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam gereja? Enggak, biasa-biasa aja, ya. Terus tangis, ada nggak kita nangis? Enggak, nangis ketika kita berhenti kerja kan, kita nangis, ya. Nggak ada kita nangis sama pelanggaran hukum. Terus teguran-teguran dan amaran-amaran, kita juga sangat kurang negur mereka. Ya, tapi nanti kita akan terlihat. Mereka tidak akan berdiam diri demi untuk memperoleh simpatik siapapun juga. Sekarang kita masih cari-cari panggung. Mereka meratap dan sedih jiwanya karena kesombongan, keras kepala, sifat mementingkan diri, dan kesesatan. Ya, itu sedih ngelihat mereka. Tapi sekarang jangan-jangan kita ngelihat mereka, kita sendiri keras kepala, kita sendiri mementingkan diri, kita sendiri masih sesat. Ya, dalam hampir setiap bentuk terdapat di dalam sidang. Kelas orang-orang yang tidak merasa sedih terhadap kemerosotan kerohaniannya sendiri atau menangis karena dosa-dosa orang lain. Dulu kita nggak pernah sedih sama kemerosotan dosa kita sendiri. Tapi nanti 40 hari itu sedih. Isi selama perjalanan 40 hari, dari hari ke hari itu kita akan sedih sama kemerosotan diri kita sendiri. Bukan kemerosotannya orang lain saja, tapi diri kita. Ya. Nah, ini yang berikutnya. Jangan menunda-nunda. Setiap jam yang kamu tunda, engkau mengalihkan dirimu dari Allah. Engkau mendirikan barikade, memisahkan dirimu melawan Dia oleh semua kebiasaan-kebiasaan perbuatanmu. Maka perbuatanmu dan kembalimu kepada jalan-jalan yang benar akan makin menjadi sulit. Ya, itu semua dibenahi di dalam 40 hari. Jangan lagi menunggu dengan berbagai alasan, jangan lagi mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Putuskan segera hubungan
dengan penipu itu. Jangan lagi mempermalukan roh Allah. Kamu sedang berdiri pada tepi perbatasan dunia kekal itu. Berlarilah segera ke kerajaan Allah itu. Ini memerlukan setiap tenaga, pikiran, dan maksud dari jiwa. Itu saya kasih warna merah. Ya. Jadi kalau dulu kita setengah hati, sekarang sepenuhnya. Lanjut. Meragukan firman-Nya sama saja dengan menyebutnya sebagai pembohong. Meragukan firman Allah adalah pelanggaran yang terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Jadi pelanggaran terbesar kalau di dunia apa? Di lingkungan pergaulan kita. Berzina. Ya. Coba lihat aja, semua orang kalau udah berzina itu luar biasa. Orang memandangnya sebagai satu dosa terbesar. Korupsi enggak? Korupsi tidak, walaupun di mulut ya, tapi prakteknya tidak. Faktanya, koruptor sekarang yang lebih berkuasa di negara itu, contoh. Ya. Nah, tapi di dalam kebenaran Tuhan dikatakan apa? Meragukan firman adalah pelanggaran yang terbesar. Jadi jangan kita bicara yang menolak, ini meragukan. Jadi kalau menolak itu langsung ya itu cuma jadi lalang aja, tapi kalau yang meragukan itu adalah pelanggaran yang terbesar. Kenapa? Kenapa? Apa? Karena kalau tidak panas, Tuhan mintanya dingin. Kalau kamu setengah, kamu membohongi yang sana, membohongi. Itulah, makanya dikatakan meragukan firman Allah adalah pelanggaran yang terbesar. Karena dia nggak jelas, dia nolak enggak, dia nerima enggak, tapi dia di tengah-tengah. Jadi dia menipu sana, menipu sana. Makanya dibilang dia terbesar. Merasa khawatir bagaimana untuk menyukseskan hari depan adalah sama saja dengan berbakti kepada Mamon. Ya, jadi jelas di dalam 40 hari nggak ada lagi menyukseskan diri sendiri. Cari karir-karir udah nggak ada. Ya, jadi jelas kan tadi kita lihat dari contohnya 40 hari murid-murid Yesus, ada nggak dia masih ngejar karir, ngejar cita-cita? Nggak ada lagi. Yang dulunya dia ingin punya kedudukan kalau kerajaan itu berdiri, itu nggak ada lagi di ujung 40 hari. Maka kalau sekarang kita yang belajar 40 hari ini masih juga mimpi-mimpi, ingin punya ini, punya itu, ya mungkin dia harusnya bukan mengakui sebagai siswa 40 hari, dia harusnya mengakui diri masih siswa 3,5. Sesuatu berhala ialah apa saja yang menghalangi di antara kita dan Allah. Itu segala sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah adalah berhala. Termasuk pikiran kita. Kalau pikiran kita membuat kita tidak mau belajar, kita malas, itulah berhala kita. Dan berhala kita itu harus kita buang di dalam 40 hari. Lanjut. Apa saja yang menghalangi Anda daripada melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan ialah berhala. Jadi kalau malas, itu adalah berhala kita. Melepaskan berhala-berhala sekarang, yaitu akan terlambat untuk membawanya sesuatu manfaat baginya. Ya. Jadi kalau kita tunda-tunda juga masih di dalam 40 hari ini akan sangat terlambat. Orang yang membawa kebenaran haruslah bersih. Mereka harus bebas dari setiap tali yang mengikat mereka dengan perkara-perkara dunia ini. Ya. Jadi jelas-jelas kalau perkara-perkara dunia ini sudah dilepas dari kita, artinya apa? Cita-cita udah nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya harus sudah Alkitab tok isinya. Nah, kalau kita masih berada di kantor, dengan pikiran kita Alkitab terus-terusan, kira-kira bisa nggak? Besok juga paling diusir sama bos. Terus, lanjut. Menghimpun orang-orang yang berkekurangan, orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, orang-orang yang melarat. Tuh. Ya, semua yang mau datang akan dibawa masuk ke dalam kandang, dalam kehidupan mereka. Akan terjadi suatu reformasi yang akan membentuk mereka menjadi anggota-anggota dari keluarga kerajaan, yaitu anak-anak dari Raja Samaun. Bayangkan, ini yang mau dikumpulkan ini orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, orang-orang yang melarat. Maka itu tadi aku kasih buat di atas kesimpulan ada 3, yaitu untuk diri sendiri,
ya. Terus kita kepada lingkungan, dan ini lingkungan kepada kita, yaitu kita tertindas, kita menjadi derita, kita melarat, ya. Saya bisa ceritakan seperti apa nanti kita bikin dibuat tertindas. Kita seperti apa menderita, seperti apa dibuat melarat. Kan yang kita tahu, katakan bahwa kita nanti akan dijarah. Tapi seperti apa bentuknya dijarah saya nggak tahu. Makanya semua itu Tuhan biarkan terjadi supaya apa? Supaya kita bergantung pada Tuhan. Kalau selama ini kita punya uang cukup, kedudukan cukup, tanpa kita sadari kita itu bergantung sama kekuatan sendiri. Ya, kita nggak bergantung kepada Tuhan. Tapi dengan nanti semuanya itu dibikin tertindas, menderita, terus sampai segala kita nggak tak berdaya dari semuanya, otomatis kita bergantung kepada siapa? Pada Tuhan. Seperti bangsa Israel dulu. Bangsa Israel di tanah Goshen luar biasa kayanya, tapi waktu di pabrik-pabrik batu bata, semuanya kan hilang. Lalu dia tempat bergantungnya kepada siapa lagi? Apakah kekayaan waktu di tanah Goshen? Tidak. Dia bergantungnya kepada Tuhan. Ya, kita lanjut sedikit lagi, 5 menit lagi. Makin berkurang sampai sekelak engkau akan menemukan dirimu sepenuhnya, ya, berpisah daripada laut, berpaut daripadanya, lalu berpaut menikah dengan pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang kita udah baca dari kepercayaan dasar. Oleh sebab itu jangan lagi khawatir dengan mengatakan apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai. Melainkan carilah olehmu dahulu kerajaan Allah, bukan upah. Ingat, carilah olehmu dahulu kerajaan Allah, bukan upah. Bukan upah artinya apa? Jangan jadikan pekerjaan Tuhan itu hanya untuk mencari penghasilan. Karena banyak orang bekerja untuk cari penghasilan. Gunakan pekerjaan Tuhan ini hanya untuk cari penghasilan. Itu kalau kita baca di dalam bacaannya, arahnya nanti ke sana. Oke ya. Jadi lihat di sini, oleh sebab itu jangan kamu khawatir dengan mengatakan apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai. Melainkan carilah olehmu dahulu kerajaan Allah. Ini kan semua kekhawatiran-kekhawatiran kita di 3,5 tahun. Ini semua harus dihilangkan di dalam 40 hari. Sekarang masih khawatir. Tapi perlahan-lahan berjalan waktu demi waktu, kita harus berubah. Jangan sampai ujung 40 hari kita masih khawatir aja. Ya, kita perjuangan. Memang Tuhan akan bantu, tapi kita harus lakukan bagian kita. Sebelum Tuhan lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Lanjut. Nah itu lihat, perlunakan semua pembawaan dirimu dan jangan membiarkan kata-kata tuduhan keluar dari mulutmu. Belajarlah kepada guru yang besar itu. Kasarnya pembicaraan tidak pernah mendatangkan berkat bagi dirimu atau bagi setiap jiwa yang lain. Saudaraku, engkau akan menjadi seorang wakil dari Kristus yang lemah lembut, sabar, dan baik hati dalam semua pembicaraanmu di depan umum. Hendaklah semua pembawaan dirimu mengikuti teladan dan tata cara Kristus. Jadi kalau mobilnya ditabrak, kita nggak usah marah-marah. Jika saudara-saudaramu tidak mau bertindak sesuai dengan kehendak hatimu, maka janganlah menghadapi mereka itu dengan kasar. Saya ulangi, jika saudaramu tidak mau bertindak sesuai dengan kehendak hatimu, maka janganlah menghadapi mereka itu dengan kasar. Tuhan sudah sering kali kecewa oleh ucapan-ucapan yang keras. Oke, kita lanjut aja. Masih panjang ini. Lanjut. Lanjut. Ini peperangan melawan diri sendiri. Ya, terus lanjut. Tinggal 2 menit. Tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Ya, jadi harus sadar. Ya, jadi percuma kayak tadi kan orang tua atau guru ngasih peringatan, tapi kalau kita sendiri nggak sadar itu nggak ada gunanya. Ya, bilang di sini tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di dalam hati orang yang menyadari dosa, yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri.
Terus tuh keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Ini semua harus dihilangin di dalam 40 hari. Lanjut. Nah, ini dia. Berarti dia. Kita mendengar suatu bunyi yang gemetar, bunyi orang ketakutan, bunyi dan bukan bunyi kedamaian. Itu menunjukkan bahwa sesuatu akan terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akan merupakan sesuatu yang sama anehnya, bagaikan seorang pria yang kesakitan hendak beranak. Suatu masa kesusahan besar dan luar biasa ya, dan ketakutan akan menghadapi umat. Ia itu akan mendatangkan kekecewaan besar dan kecemasan akan atas mereka. Ya, kita sudah belajar bahwa sebelum kesusahan Yakub ada kesusahan Yakub. Ya, jadi isi 40 hari kita tidak ada lagi damai-damai. Perjalanan kita sekarang yang tenang-tenang ini benar-benar kita harus manfaatkan semaksimal mungkin karena nanti di depan tidak ada lagi yang namanya tenang. Ya, nah itu dia. Dalam nubuatan ini Allah sedang mengungkapkan bahwa sebelum umat Allah kembali ke tanah nenek moyang mereka akan jadi kelak suatu masa kesusahan yang akan membuat banyak wajah menjadi pucat. Itu akan merupakan suatu masa gemetar, masa orang ketakutan dan masa kesusahan yang sedemikian itu belum pernah ada sebelumnya. Kesusahan sedang akan datang, yaitu bukan meningkat menjadi suatu kesusahan kecil. Jadi artinya dia akan meningkat sampai besar. Mulai dari kecil, 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 gede, 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 gede sampai puncaknya adalah kesusahan Yakub. Kesusahan itu akan besar sekali. Sebagian dari kita mungkin menyangka kita memiliki kesulitan di waktu ini. Namun kenyataannya ya ialah bahwa kita belum mengerti apa arti kesusahan. Kita belum dapat mengerti sekarang apapun membayangkan berapa besar kelak kesusahan itu. Kalau perintah pindah berhenti kerja aja udah susah buat kita, bagaimana dengan kesusahan yang nanti akan di depan? Kalau yang kita yang disuruh pindah dari kota pindah ke desa aja sudah menjadi sesuatu kesusahan, bagaimana kesusahan yang nanti di depan? Ya, jangan kita ciptakan kesusahan itu lebih dulu daripada waktunya. Oke, lanjut sedikit lewat live. Terus. Tuh, sekiranya itu bukan suatu kesusahan yang benar-benar mengerikan, maka mereka tidak akan perlu diberitahu untuk jangan takut dan jangan kecil hati. Itu akan merupakan suatu masa kesusahan yang hebat, tepat menjelang Yakub dilepaskan. Ya, walaupun ini tampaknya kepada kesusahan Yakub, tapi kita harus baca secara lengkap, secara dari petunjuk-petunjuk yang lainnya bahwa ada kesusahan kesusahan Yakub. Oke, lanjut. Nah, mereka yang menjarahi kamu akan menjadi suatu jarahan dan semua orang akan membuat dikau menjadi mangsanya, akan kujadikan mangsa. Ya, kita akan dijarah. Ya, ini lihat kita akan dijarah. Jadi jangan anggap perjalanan kita 40 hari itu masih nyari penghasilan, nyari segala macam udah nggak ada. Ya, nggak ada lagi kehidupan kita yang kemarin ini udah nggak ada lagi. Musuh-musuh akan menjadikan Sion sebagai bahan ejekan karena ternyata tidak seorang pun akan memperhatikan mereka. Mereka tidak akan mempunyai pengikut atau teman. Tidak seorang pun membela persoalan mereka. Jadi kita benar-benar hina. Ya, kita akan benar-benar hina. Biji sesawi. Ya. Kemudian setelah penyembahan berhala ini dibuang oleh setiap orang, Assyria akan rebah oleh pedang. Maka pada masa sewaktu Allah menghimbau umatnya untuk kembali kepadanya dan sewaktu mereka melakukannya, kemudian Assyria akan jatuh. Kapan Assyria jatuh? Ketika kita buang semua berhala. Gitu. Ya, oke. Lanjut. Terus Del, udah sampai yang catatan aja Del. 3 menit ya, catatan. Terus nanti bisa dibaca lagi. Terus Del, di luar kotak. Ah, lihat ada potensi kita gagal dalam mengisi menjalankan pendidikan 40 hari contoh saya ingat. Yaitu apa potensi yang bikin kita gagal? Kita masih sama dengan diri kita yang sebelumnya, yaitu tetap memandang mempelajari firman Allah sebagai beban, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kita masih nyaman dengan kondisi lingkungan kita yang sebelumnya, yaitu kondisi yang sangat memperhatikan kepentingan diri sendiri, memprioritaskan, memusatkan
kepada kepuasan diri sendiri. Kita masih nyaman berbincang-bincang dan berbicara dengan pergaulan, membahas permasalahan-permasalahan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kita tidak merasa tersiksa atau terbebani, tidak merasa bersalah ketika membuang-buang waktu yang di mata kebenaran sebagai pembicaraan sia-sia. Masih merasa sedih kehilangan teman-teman, memisahkan diri dari lingkungan pergaulan dan saudara-saudara. Merindukan tempat atau lingkungan atau kehidupan kita yang sebelumnya yang pada dasarnya tidak memuliakan Allah. Menyayangkan semua harta yang dijual, ditinggalkan oleh karena kewajiban melaksanakan tuntutan makanan pada waktunya. Seperti siapa? Seperti istrinya Lot. Dia jalankan, tapi dia menggerutu. Dan hasilnya Tuhan baca isi hatinya. Masih mencintai, menyimpan benda-benda yang hasil dari memuliakan diri sendiri. Apa yang orang dunia khawatir dan takutkan dari kehidupan ini, kita pun khawatir dan takut. Apa yang disukai dunia, kita juga menyukai, mencita-citakan hal yang sama dengan orang dunia. Tidak jijik dan risih terhadap segala pelanggaran hukum. Toleran atau memaklumi segala sesuatu pelanggaran hukum. Masih bercita-cita atau mencari simpati dan penghargaan dari penghargaan orang lain. Semua hal kegagalan secara umum dapat kita kategorikan dengan serupa dengan orang dunia. Hanya di mulut saja pengakuan kita yang berbeda, ya. Jangan sampai ujung dari 40 hari kita itu masih begini. Nah, yang menyebabkan demikian kenapa? Nah, ini dia. Karena kita nggak bersungguh-sungguh, karena kita tidak berkomitmen, karena kita cuma setengah hati, karena kita toleran dan memaklumi. Tidak tegas, tidak keras sama diri sendiri, tidak maksimal, tidak kuasa dalam mengendalikan diri atau menyangkal diri. Masih berbagi dengan perhatian, dalam perhatian ada mamon yang masih menguasai diri dan tidak mematikan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kesemuanya dapat disatukan dalam satu penyebab, yaitu diri sendiri belum dimatikan. Dela, lanjut kepada bacaan yang berikutnya, judulnya saja deh. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Kita lihat dari judulnya. Ya, mengapa diri sendiri wajib dimatikan? Ya, ini ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan saya yang buat. Tapi pertanyaan ini akan terjawab di dalam kutipan-kutipan berikut. Mengapa diri sendiri wajib dimatikan? Ela kegeser kepada yang warna kuning dah. Ada pertanyaan yang kita akan cari jawabannya. Ya, terus. Nah, ini ada satu pertanyaan yang kita perlu cari jawabannya. Alasan mengapa dalam pelaksanaan penyempurnaan keserupaan dengan Yesus, kita diminta untuk mematikan diri kita sendiri. Mengapa tidak dipilah saja karakter kita atau tabiat lama kita yang masih sesuai dengan kehendak Tuhan, dipertahankan dan karakter tabiat jelek kita saja yang diubah? Kita akan cari jawaban. Bisa enggak? Kenapa sih diri kita yang lama harus dimatikan, harus digantikan dengan manusia yang baru? Kan di dalam diri kita yang lama ini ada yang baik-baiknya juga. Bagaimana kalau kita pertahankan yang baik-baiknya ini? Ya, jadi nggak semuanya harus kita tinggalkan. Kita akan cari jawabannya 2 minggu. Demikian pembelajaran kita hari Sabat ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa.